Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaifa halukum siswa-siswi kelas 12 MA YBH Cimindi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 12 MA YBH Cimindi jurusan IPS. Sebelum masuk ke materi, Bapak harapkan kalian sudah menyiapkan alat tulis berupa buku, pulpen, dan lain-lain. Nyamankan posisi rebahan atau posisi kalian mendengarkan, pasang headset agar lebih jelas dalam menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, untuk materi kelas 12 itu kita akan membahas mengenai tarkib al-fi'lul mudhari'ul marfu' wal fi'lul mudhari'ul mansub. Jadi dalam bahasa Arab ada fi'il mudhari' marfu', ada fi'il mudhari' mansub, dan nanti kedepannya juga ada fi'il mudhari' majzum. Ya, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mudhari' marfu dan mudhari' mansub. Untuk lebih jelasnya, pertama adalah perhatikan gambar yang ada di layar dan catat ada beberapa kata kerja. Pertama ada qara'a, ada kataba, dakhala, roja'a, nasara. Qara'a yaqra'u artinya membaca, kataba yaktubu artinya menulis, dakhala yadkhulu artinya masuk, roja'a yarji'u artinya pulang, nasara yansuru artinya menolong. Dan dalam materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kita akan fokus di bagian fi'il mudhari'nya saja. Yang mana yang disebut dengan fi'il mudhari'? Ini adalah fi'il mudhari'nya. Qara'a yaqra'u, fi'il mudhari'nya yaqra'u. Kataba yaktubu, fi'il mudhari'nya yaktubu. Dakhala yadkhulu, fi'il mudhari'nya yadkhulu. Roja'a yarji'u, fi'il mudhari'nya yarji'u. Nasara yansuru, fi'il mudhari'nya adalah yansuru. Perhatikan baik-baik, baris ya barisnya fathah, qaf sukun, ro fathah, kemudian a alif barisnya dhammah. Jadi kita akan membahas fokus ke bagian fi'il mudhari'nya saja. Baik, istamir. Ini adalah tabel yang akan menunjukkan perbedaan mengenai fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' marfu dan fi'il mudhari' mansub. Pertama, sebagaimana Bapak dulu pernah sampaikan bahwa domir itu sangat berpengaruh kepada bentuk fi'il mudhari'nya. Wa huma hum, ya huma hunna sampai ke ana nahnu. Ini adalah domir yang mana artinya pernah Bapak sampaikan dulu dan Bapak yakin kalian semuanya sudah dapat memahami mengenai domir. Nah, untuk mudhari' marfu dengan domir-domir yang ada 14 itu bentuknya seperti ini. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna, ana af'alu, nahnu naf'alu. Jadi baris fi'il mudhari' awal yaf'alu, kita perhatikan dulu barisnya. Ya-nya barisnya fathah, huruf kedua fa dhammah, sukun, huruf ketiga ain barisnya fathah, huruf terakhir barisnya dhammah.
ini adalah kata kedua dari fiil yang tadi Bapak contohkan. Yaf'alu aslinya huwa, yaf'alani domirnya huma. Begitu pula dengan selanjutnya. Yang merah ini adalah fiil mudhari marfu. Nah, sedangkan bagaimana bentuk fiil mudhari mansub? Bentuk fiil mudhari mansub adalah seperti ini. Untuk huwa ayyaf'ala, huma ayyaf'ala, hum ayyaf'alu, hiya antaf'ala, antaf'ala nggak panjang, huma antaf'ala, hunna anyaf'alna, anta antaf'ala, antuma antaf'ala, antum antaf'alu, anti antaf'ali, antuma antaf'ala, antunna antaf'alna, ana an af'ala, nahnu an naf'ala. Dari tabel mudhari marfu dan mansub ini silahkan kalian perhatikan apa yang berubah ketika marfu dan apa perbedaan ketika fi'il itu mansub. Wa yaf'alu marfu, mansubnya ayyaf'ala. Begitu pula dengan selanjutnya. Silakan diperhatikan. Dan untuk tambahan bahwasannya mudhari marfu dan mansub itu terlihat atau nampak sangat jelas perbedaannya. Nah, jadi dari materi pertama atau pengantar materi mengenai marfu dan mansub, Bapak harapkan kalian dapat memahami tabel yang Bapak suguhkan dan catat di buku kalian masing-masing mengenai domir, marfu, mansub sampai ke selanjutnya sampai beres. Ini kalian catat karena nanti kedepannya tabel ini juga akan kembali digunakan dalam materi yang lain. Jadi itu saja pengantar pertama atau pembuka atau pemanasan mengenai materi marfu mansub. Untuk contoh kalimatnya seperti apa, untuk perbedaannya apa, nanti Bapak sampaikan ke depannya. Tapi sebelum Bapak sampaikan, silakan kalian perhatikan contoh di sini. Insya Allah contoh ini juga sudah mewakili mengenai perbedaan marfu dan mudhari mansub. Ya. Dan agar lebih dapat memahami mengenai mudhari marfu dan mansub, tugasnya adalah kalian membuat tasrifan dari kata yarji'u ketika mudhari marfu dan ketika mudhari mansub. Untuk domirnya dari huwa sampai ke nahnu yang 14. Yarji'u, yarja'an, yarji'una. Kemudian ketika mansub ayyarji'a, ayyarji'a, ayyarji'u. Nah, itu nanti lengkapnya seperti apa. Silahkan ditulis dan dikerjakan di bukunya masing-masing. Dan itu saja untuk pertemuan bahasa Arab pada minggu kali ini. Bapak harap minggu depan itu kalian sudah dapat memahami agar kalian bisa mengikuti tentang materi inti mengenai marfu dan mansub. Sekian dari Bapak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.